Perkenalkan, nama saya Ingin Kurnia. Nama saya Fadli. Saya Sabrina Mutiara Sukma. Saya Parawita. Saya Aprilia Dianeri. Saya Nursa Putri. Berikut anggota dari kelompok 5. Nah, di fungsi linear kita dapat mengetahui bahwa fungsi adalah bisa didefinisikan sebagai hubungan antar suatu variabel dengan variabel lain. Nah, di sini ada fungsi linear. Fungsi linear yaitu fungsi dari pangkat tertinggi. Bisa kita lihat di gambar fungsi linear ini ada pangkat yang paling tertinggi yaitu 1,4. Nah, di sini juga ada rumus yang berlaku yaitu Y sama dengan variabel tergantung, M dan Y atau tingkat pemilihan, X variabel bebas, dan C koordinat titik pola pada sumbu Y. Kali ini soalnya tentang fungsi linear satu variabel. Bentuk umumnya adalah soalnya begini, suatu fungsi fx sama dengan ax plus b. Kemudian diketahui nilai dari fungsi itu, diketahui nilai dari f2 sama dengan 1 dan f-3 itu sama dengan min 14. Pertanyaannya, nilai dari a ditambah 2b. Ini modelnya adalah substitusi. Kemudian konsepnya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Langkahnya begini. Kalau fx itu sama dengan ax plus b, ini, maka ketika f2 x-nya itu berubah menjadi 2. A sama b-nya tetap. Jadi x ini saya ganti 2, berarti x di sini juga saya ganti 2. Saya ulang lagi ya, fx sama dengan ax plus b. Fx kalau f2 berarti x-nya berubah 2, di sini juga x-nya berubah 2. Diketahui f2 itu sama dengan 1, di sini diganti 1. F2 itu 1. A kali 2 itu 2A ditambah B. Ini persamaan yang pertama. Sama juga yang kedua, Fx itu sama dengan AX plus B. Diketahui yang berikutnya adalah F min 3. Nah, berarti ini min 3. Sama dengan yang itu tadi, berarti ini A kali min 3 plus B. F min 3 diketahui min 14. A kali min 3 itu min 3A. A dikali min 3 A plus B. Ini persamaan yang kedua. Ada dua persamaan, kita eliminasi substitusi. Oke, saya tulis ulang yang ini 1 sama dengan 2A plus B. Kemudian yang ini min 14 sama dengan min 3A plus B. Saya pengen menghilangkan yang B, saya eliminasi, saya kurangi, karena B dikurangi B itu habis. Kalau tandanya sama-sama positif dikurangi, atau sama-sama negatif dikurangi. Tapi kalau satunya positif, satunya negatif, ditambahkan. Positif, sini negatif, ditambahkan. Ini negatif, ini positif, ditambahkan. Saya ulang lagi, ketika sama-sama positif dikurangi, atau sama-sama negatif dikurangi. Jika tandanya beda, maka ini dijumlahkan atau ditambahkan. Oke, 1 dikurangi min 14, 15. Kalau misalkan ada yang masih bingung kok jadi 15, 1 dikurangi ini min 14, berarti sama dengan 1 ditambah 14, karena min itu plus, jadinya 15 begitu. Itu asalnya. 2A dikurangi min 3A, 5A. B dikurangi B habis. Ini juga sama mikirnya ya. 2A min jadi plus, 2A ditambah 3A, 5A. Berarti A sama dengan 15 dibagi 5, berarti A sama dengan 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear dalam masalah ekonomi. Fungsi linear secara umum adalah fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Di sini saya akan membahas beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Berikut penjelasannya yang akan diterangkan oleh teman-teman saya. Fungsi linear dan penerapan. Di sini ada fungsi permintaan.
Fungsi permintaan berhubungan antara jumlah produk dan konsumen. Variabel-variabel yang mempengaruhi fungsi permintaan. Yang pertama, di sini ada harga produk itu sendiri. Yang kedua, ada pendapatan konsumen. Yang ketiga, ada harga produk yang saling berhubungan. Yang keempat, ada harga produk yang diharapkan di masa datang. Yang kelima, ada selera konsumen. Next, saya akan membahas tentang penjelasan dari masing-masing variabel yang mempengaruhi fungsi linier. Yang pertama ada harga pokok itu sendiri. Maksud dari harga pokok itu sendiri mengukur seberapa responsi permintaan terhadap harga barang itu sendiri. Jadi semakin tinggi permintaan produk, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Dan yang kedua ada pendapatan konsumen. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan konsumen di sini yaitu sesuatu yang mempengaruhi minat konsumen terhadap suatu produk. Jadi apabila minat konsumen terhadap suatu produk itu semakin tinggi, maka pendapatan dari produsen itu pun akan semakin meningkat. Terus yang ketiga ada harga produk lain yang saling berhubungan. Jadi harga produk tersebut saling berhubungan satu sama lain. Terus yang selanjutnya ada harga produk yang diharapkan di masa mendatang. Jadi maksudnya setiap produk itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak update, jadi untuk produsen barang tersebut tidak ditinggalkan oleh peminatnya. Terus yang terakhir ada selera konsumen. Maksud dari selera konsumen di sini yaitu suatu minat atau selera masyarakat terhadap suatu produk. Jika selera masyarakat suatu barang meningkat, maka permintaan barang tersebut akan meningkat pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Nah, di sini kita lihat ada gambar kurvanya ya, teman-teman. Nah, jadi fungsi permintaan akan barang X adalah di mana QX jumlah produk X yang ditawarkan dan PX sama dengan harga produk X. Jadi A dan B sama dengan parameter. Dan QX rumusnya yaitu A sama dengan B P kali X atau PX sama dengan A per B dikurangin 1 per B dan QX. Oke, yang seperti kita lihat di sini teman-teman ada kurva. Misalnya penjelasannya di mana QX sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan, PX sama dengan harga produk X, A dan B sama dengan parameter. Yang kita lihat di sini ada kurva. Jadi semakin jumlah produk yang ditawarkan, maka semakin tinggi harga produknya. Selanjutnya notasi fungsi permintaan akan barang X adalah QX sama dengan F PX. QX sama dengan A kurang B PX atau PX sama dengan A per B kurang 1 per B QX, di mana QX sama dengan jumlah produk X yang diminta, PX sama dengan harga produk X, A dan B sama dengan parameter. Selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Berikut adalah contoh kurva fungsi permintaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.